Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi beliau pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, dan juga yang saya hormati Bapak Rektor Kampus Universitas Zainul Hasan Ginggong, yakni Bapak Rektor Aziz Wahab, dan juga yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Kawita Selekta, yakni beliau Ustadz Hifdil. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PowerPoint tentang pendidikan Islam yang humanis dan juga multikultural. Jadi, yang pertama-tama ialah pendahuluan. Pendidikan Islam yang humanis dan juga multikultural. Di sini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama ialah tantangan global, nilai humanisme dalam Islam dan juga multikulturalisme keniscayaan sosial. Yang pertama ialah tantangan global. Tantangan global itu ada 4 macam. Yang pertama ialah krisis multi aspek. Yang kedua ialah perubahan iklim dan juga bencana alam. Yang ketiga ialah globalisasi dan interdependensi, dan yang keempat ialah digitalisasi dan juga perubahan sosial. Untuk poin yang selanjutnya ialah nilai humanisme dalam Islam. Di dalam pendidikan Islam yang humanis dan juga multikultural, ini ada nilai humanisme dalam Islam. Yang mana nilai humanismenya adalah pendidikan Islam harus menerjemahkan nilai-nilai keadilan, kebebasan berpikir, dan juga tanggung jawab sosial ke kondisi masyarakat modern. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya juga ada multikulturalisme keniscayaan sosial. Yang mana multikulturalisme keniscayaan sosial ialah masyarakat multikultural menuntut pendidikan Islam yang mampu membangun toleransi, pemahaman lintas budaya dan juga menjaga persatuan. Itu adalah poin-poin penting tentang pendahuluan. Yang selanjutnya ialah konsep humanisme dalam Islam. Di sini ada beberapa konsep, lebih detailnya ada 4 konsep dari humanisme dalam Islam. Yang pertama ialah martabat manusia atau karomah insaniyah. Yang kedua ialah tujuan penciptaan dan juga tanggung jawab. Yang ketiga ialah keadilan dan juga kesetaraan, dan yang keempat ialah etika berinteraksi dengan sesama. Konsep yang pertama ialah martabat manusia atau karomah insaniyah. Martabat manusia ini Martabat manusia atau karomah insaniyah adalah menghormati martabat keinsanan dan juga maruah manusia sebagaimana asas utama hak asasi manusia dalam Islam. Jadi ini adalah merupakan suatu pondasi etika beragama Islam. Yang kedua ialah tujuan penciptaan dan tanggung jawab. Jadi Islam di sini menganjurkan humanisme untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan bersama. Ini melibatkan tanggung jawab sosial dan juga melibatkan moral. Poin yang ketiga ialah keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan ialah menyebarkan nilai-nilai keadilan atau al-adlu dan juga memastikan kesetaraan di antara sesama manusia sebagaimana sesuai dengan prinsip martabat kemanusiaan. Yang keempat ialah etika berinteraksi dengan sesama. Etika berinteraksi dengan sesama itu mengaplikasikan humanisme dalam bergaul dan juga bersikap, yang mana guna untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh saling pengertian. Untuk yang selanjutnya ialah pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Jadi
Di sini tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Islam ada 4 poin juga. Yang pertama ialah landasan Al-Quran dalam hadis, prinsip ta'awun atau kerjasama, prinsip tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Landasan Al-Quran dalam hadis yang tentang pendidikan landasan Al-Quran dalam hadis tentang pendidikan multikultural. Yang artinya di sini ialah kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran surah Al-Hujurat. Jadi di sini Islam memandang keberagaman sebagai anugerah, mendorong nilai moral, keadilan dan juga sebagai toleransi. Nah, untuk yang selanjutnya ialah prinsip tasamuh atau toleransi. Prinsip tasamuh atau toleransi di sini ada 3. Yang pertama menghormati perbedaan budaya, sikap tulus dan terbuka, dan menerima keberagaman. Yang selanjutnya ialah prinsip ta'awun atau kerjasama. Prinsip ta'awun atau kerjasama di sini konsep lita'arafu atau menekankan pentingnya saling mengenal untuk kolaborasi, persatuan dan juga keadilan. Nah, yang selanjutnya di sini ialah menghargai perbedaan dan keyakinan. Menghargai perbedaan dan juga keyakinan di sini ialah termasuk penting. Yang mana pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam menghargai keragaman keyakinan. Jadi pendidikan multikultural dalam perspektif Islam di sini ada 4, yang mana telah disebutkan tadi. Yang pertama landasan Al-Quran dan hadis, prinsip ta'awun dan kerjasama, prinsip tasamuh atau toleransi, dan juga menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Nah, untuk yang selanjutnya ialah implementasi pendidikan Islam humanis dan multikultural. Pendidikan Islam yang humanis dan multikultural diharapkan mampu mengubah orientasi pendidikan agama dari sektoral fikih menjadi universal rabbaniyah, memupuk toleransi dan juga hidup rukun. Di sini ada 5 macam atau 5 poin. Yang pertama ialah kurikulum inklusif dan berbasis nilai. Kurikulum inklusif dan berbasis nilai dirancang agar setiap anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dapat belajar sesuai potensi dan juga kebutuhannya, memastikan hak pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, metode pembelajaran partisipatif atau dialogis. Metode pembelajaran partisipatif atau dialogis ini mendorong diskusi terbuka, pemikiran kritis, dan saling pengertian untuk memupuk jiwa toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Yang selanjutnya ialah peran guru sebagai teladan dan juga fasilitator. Di sini guru menjadi contoh nilai-nilai humanis dan membimbing peserta didik dalam eksplorasi keberagaman. Nah, yang selanjutnya ialah pemberdayaan peserta didik dalam keberagaman. Pemberdayaan peserta didik dalam keberagaman itu berfokus pada pengembangan aspek universal rabbaniyah, membentuk karakter toleran dan membudayakan hidup rukun di tengah masyarakat majemuk. Nah, untuk yang selanjutnya ialah integrasi pendidikan agama dan umum. Di sini integrasi pendidikan agama dan umum itu menggabungkan ajaran agama dengan pengetahuan umum, yang mana tujuannya untuk menciptakan individu yang holistik, berakhlak mulia, dan adaptif di dunia modern. Untuk poin yang selanjutnya ialah tantangan dan solusi pendidikan Islam. Di sini ada beberapa tantangan dan juga solusi dalam pendidikan Islam. Yang pertama ialah tantangan utamanya. Jadi tantangan di sini ialah fanatisme dan radikalisme. Jadi di dalam pendidikan Islam di sini ada beberapa tantangan. Yang mana tantangan yang pertama ialah fanatisme dan juga radikalisme. Fanatisme dan juga radikalisme ialah seperti ancaman ideologi ekstrim yang kompleks. Itu termasuk tantangan utama dalam berpendidikan Islam. Tantangan yang selanjutnya ialah miskonsepsi nilai Islam. Miskonsepsi nilai Islam itu seperti apa? Seperti sekularisasi, krisis identitas, terpinggirkannya epistemologi. Nah, itu termasuk tantangan utamanya.
Untuk tantangan yang selanjutnya ialah keterbatasan daya sumber. Keterbatasan daya sumber di sini apa? Juga termasuk tantangan dalam berpendidikan Islam, yang mana keterbatasan dalam sumber daya itu seperti metode konvensional, kurikulum usang, dan tantangan multidimensi. Nah, tadi adalah apa ya? Berbagai tantangan dalam pendidikan Islam. Nah, sedangkan strategi untuk mengatasinya itu ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah pendidikan toleransi, revitalisasi epistemologi, pengembangan kurikulum, dan kolaborasi multipihak. Pendidikan toleransi itu seperti penguatan peran keluarga dan juga edukasi toleransi dini. Itu termasuk strategi untuk mengatasi. Yang selanjutnya ialah revitalisasi epistemologi. Itu seperti penegasan nilai dan juga identitas spiritual Islam. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu untuk apa? Tujuannya untuk mengadopsi metode inovatif dan juga kurikulum adaptif. Seperti itu. Untuk strategi yang selanjutnya ialah kolaborasi multipihak. Kolaborasi multipihak itu seperti apa? Seperti riset terstruktur dan juga implementasi solusi bersama. Nah, eh, tadi seperti itulah apa tantangan dan juga solusi dalam pendidikan Islam. Untuk yang selanjutnya ialah manfaat pendidikan Islam humanis multikultural. Di sini ada 3 manfaat tentang pendidikan Islam humanis dan multikultural. Manfaat yang pertama ialah berakhlak mulia. Pendidikan karakter membentuk pribadi cerdas, intelektual, beretika. Penanaman akhlak baik sejak dini di keluarga dan masyarakat adalah kuncinya. Ini termasuk pilar kemajuan bangsa. Untuk manfaat yang kedua ialah membangun masyarakat harmonis. Pendidikan Islam multikultural mendorong toleransi, rasa hormat, dan harmoni dalam masyarakat beragam. Ini menjadi solusi realitas budaya. Untuk yang selanjutnya ialah manfaat yang ketiga, kontribusi global. Islam humanis multikultural menampilkan karakter dasarnya, mewujudkan tujuan Islam dan juga memberikan kontribusi positif peradaban global. Nah, itu adalah apa? Pendidikan itu adalah 3 manfaat dari pendidikan Islam humanis multikultural. Nah, cukup sekian dari saya. Untuk kesimpulannya, singkat saja, pendidikan Islam sebagai pilar peradaban humanis dan multikultural. Nah, sekian dari saya. Saya atas nama Muhammad Daniel Maulana, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.